Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan manaqib serta kisah karomah dari Syekhona Maimun Zubair. Mbah Maimun adalah sapaan akrab dari ulama karismatik Indonesia yang memiliki nama asli Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dilahirkan di daerah Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Oktober, tahun 1928. Kiai Maimun Zubair wafat pada tanggal 6 Agustus, tahun 2019, dalam usia 90 tahun. Kiai karismatik ini meninggal pada hari Selasa, dan dimakamkan di Jannatul Ma'ala. Hal tersebut membuat makam beliau berdampingan dengan makam sang guru, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan satu kompleks dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, yang sangat beliau hormati. Mbah Maimun pernah mengutarakan, bahwa, orang alim biasanya wafat pada hari Selasa. Dan beliau berharap meninggal di hari Selasa, seperti kedua orang tuanya. Keinginan ini pun dikabulkan oleh Allah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Banyak puluhan ribu santri yang menimba ilmu pengetahuan agama Islam kepada beliau. Santri-santri ini berasal dari berbagai kota dan pelosok tanah air. Beliau adalah sosok guru yang sangat telaten dalam mengajar santri-santrinya. Sehingga, banyak tokoh kiai dan ulama yang pernah menimba ilmu kepada beliau. Seperti, Gus Baha, Habib Soleh Al-Atos Tegal, Kiai Abdul Wahid Zuhdi, Gus Anam. Tak hanya sibuk dengan dunia pesantren, selama hidupnya, beliau juga pernah terjun sebagai politikus yang menduduki jabatan DPRD Kabupaten Rembang, selama 7 tahun. Dan beliau juga pernah menjadi anggota MPR RI, selama 3 periode. Dan yang terakhir sebagai Ketua Majelis Syariah Partai P3. Beliau dikenal sebagai sosok ulama sepuh yang karismatik. Kesolehan dan kealiman beliau juga tidak diragukan lagi. Beliau menghabiskan masa hidupnya untuk berbakti, dan berkontribusi, dalam membela agama, dan bangsa Indonesia. Berkat keistimewaan inilah, Mbah Mun juga diwafatkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Makam beliau berada di pemakaman Jannatul Ma'ala, satu komplek dengan makam keluarga Rasul, para sahabat, dan ulama terkemuka. Kealiman beliau sangat diakui dunia. Banyak tokoh kiai dan ulama, seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, Habib Lutfi bin Yahya, dan ulama lainnya, yang mengakui bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok seorang wali Allah, atau kekasih Allah. Alasan diantaranya dikarenakan, banyaknya karomah beliau yang terbukti nyata. Hingga tak sedikit, banyak orang-orang yang telah menyaksikan karomah dari Mbah Mun yang sangat luar biasa. Kemuliaan dan keistimewaan itu adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekasihnya yang memiliki kesolehan, ketakwaan, dan kealiman kepada Allah. Mobil ajaib Mbah Mun berjalan tanpa BBM. Peristiwa ini terjadi ketika Mbah Mun mengadakan perjalanan ke Pasuruan. Beliau seringkali memilih menggunakan mobil ketika bepergian jauh. Sebenarnya, mobil yang beliau tumpangi itu seringkali mengalami kerusakan. Sehingga, tiap kali perjalanan yang jauh, terpaksa harus transit untuk diservis dahulu. Pada suatu hari, ada sebuah keanehan. Peristiwa tersebut terjadi ketika Mbah Mun pulang dari Pasuruan. Seperti biasa, sang supir berhenti di pertengahan perjalanan untuk servis mobil tersebut. Ketika mobil Mbah Mun dicek, si tukang bengkel itu terkejut seakan tak percaya ketika melihat selang bensin mobil terputus. Tetapi anehnya, mobilnya Mbah Mun masih bisa berjalan. Hal ini pun membuat heran si tukang bengkel tersebut.
Montir bengkel tadi kemudian menanyakan pemilik mobil tersebut. Sang sopir pun menjelaskan bahwa mobil itu adalah mobil kiainya, yaitu Mbah Mun. Kejadian luar biasa ini juga tidak lepas dari karomah Mbah Mun sendiri. Menghentikan hujan lebat. Suatu ketika, Mbah Mun memberikan mauidhah hasanah dalam acara Maulidur Rasul di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti biasa, beliau memberikan mauidhah kepada para jamaah yang hadir. Ketika lagi memberikan nasihat agama, tiba-tiba turunlah hujan lebat. Hal ini membuat jamaah ya kocar-kacir, berlarian untuk berteduh. Hujan saat itu memang turun sangat deras dan lebat. Kondisi ini membuat panitia bersepakat untuk mengajak Mbah Mun istirahat dahulu, sembari menunggu hujan reda. Tapi sebenarnya panitia pada kebingungan. Bagaimana cara untuk memuliakan beliau? Kondisi hujan deras disertai angin kencang, membuat baju beliau mulai terkena cipratan air hujan yang turun. Tanpa disangka, Mbah Mun tiba-tiba mengangkat tangan beliau, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar hujan lebat itu bisa segera reda. Doa beliau akhirnya dikabulkan Allah. Tidak berselang lama, hujan lebat itu pun akhirnya reda kembali. Subhanallah. Bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu, ketika nyanti di pondok pesantren Lirboyo Kediri, Mbah Mun pernah berjumpa dan ditemui oleh salah seorang nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Cerita ini dikisahkan oleh Kiai Ali. Pada suatu siang, tepatnya kurang lebih pukul 11, dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil. Setelah diselidiki, ternyata suara itu berasal dari kuburan yang berdekatan dengan pondok Lirboyo. Di situ pula Mbah Maimun bertemu dengan seorang yang aneh, berpakaian kayak petani. Ternyata, dialah penampakan dari Nabi Khidir alaihissalam, yang menyamar seperti seorang petani, yang menggunakan topi caping di kepalanya. Nabi Khidir lalu dawuh kepada Mbah Mun, "Anda suka dengan saya. Saya pun juga cinta dengan Anda. Dijamin nanti oleh Allah." Setelah itu Nabi Khidir berdoa untuk Mbah Mun yang berlangsung cukup lama. Mbah Maimun juga tampak mengamini doa Mbah Mun tersebut. Setelah Nabi Khidir mendoakan Mbah Maimun, beliau lalu menghilang entah kemana. Mbah Maimun lalu memilih pulang untuk kembali ke pondok. Peristiwa ini ternyata telah diketahui Romo Kiai Haji Mahrus Ali. Mbah Mun juga mengakui tentang peristiwa yang baru saja beliau alami. Walhasil setelah pertemuan Mbah Mun dengan Nabi Khidir, beliau terlihat sosok yang sangat alim sekali. Melipat bumi dan menyingkat waktu. Dahulu, saat Kiai Fadolan kuliah di Al-Azhar Mesir, beliau dimintai Mbah Mun untuk berziarah ke makam ulama, Imam Asy-Syadzili. Sebenarnya, Kiai Fadolan agak bingung. Sebab, waktu yang diminta Mbah Mun sangat terbatas sekali. Perjalanan ke makam Imam Asy-Syadzili itu lumayan cukup jauh. Sehingga, dibutuhkan juga tempat istirahat untuk menginap. Sebagai wujud penghormatan, Kiai Fadolan menyetujui permintaan dari Mbah Mun tersebut. Kiai Fadolan lalu menyewa kendaraan sebagai transportasi menuju tempat tujuan. Akhirnya Kiai Fadolan berangkat bersama Mbah Mun dan istri beliau. Di dalam perjalanan itu, ternyata terjadi sebuah keanehan yang hakiki. Di mana, untuk mencapai lokasi makam, yang seharusnya ditempuh sekitar 7 hingga 9 jam perjalanan, tetapi ajaibnya, hanya ditempuh dalam 2,5 jam saja. Subhanallah. Padahal, selama perjalanan itu, mereka juga sering transit untuk isoma di beberapa tempat yang dilaluinya. Bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan air putih. Dahulu, ketika Kiai Fadolan menghantar Mbah Maimun menuju makam Imam Asy-Syadzili,
mereka transit di sebuah rest area, guna menunaikan sholat jama' takdim. Setelah melaksanakan sholat, mereka lalu mampir di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari musola. Saat menunggu pesanan makanan, si ibu pemilik warung tiba-tiba membawa sebotol air mineral. Ia memohon kepada Mbah Mun agar memberi sebuah doa di air yang dibawanya itu. Mbah Maimun lalu mempertanyakan siapa yang sedang sakit. Si ibu itu menjawab bahwa suaminya lah yang sakit. Setelah itu, Mbah Mun diajak si ibu tersebut ke tempat suaminya yang sedang sakit. Mbah Mun kemudian mengusap suami ibu tersebut dengan sedikit air yang telah diberi doa tadi. Walhasil ternyata ajaib. Tak lama berselang, si suami ibu tersebut kemudian terlihat pulih dan membaik lagi. Sebagai rasa terima kasih si ibu, maka Mbah Mun dibebaskan dan tidak perlu membayar makanan yang sudah beliau pesan tadi. Tetapi Mbah Mun menolak dan tetap membayarnya sesuai harga. Karena tujuan Mbah Mun menolong tadi benar-benar ikhlas tanpa pamrih. Demikianlah kisah singkat tentang karomah dari Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair. Dan masih banyak kisah karomah yang belum kami ceritakan dari Sang Waliullah, Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.